Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami mahasiswa-mahasiswi dari kelas C, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas 19 November Kolaka. Tugas video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yakni Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu, Bapak Rudi Karma, SPD, MPD. So, teman-teman, kami dari kelompok 1 yang dimana di sini kami akan membahas terkait materi ragam bahasa ilmiah dengan submateri yakni pengertian ragam bahasa ilmiah, karakteristik bahasa ragam ilmiah, ciri bahasa ragam ilmiah, jenis ragam bahasa ilmiah, dan ragam ilmiah dalam menulis akademik. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, terlebih dahulu, perkenalkan, saya Nurul Ramadhani, saya selaku pembicara dalam video ini, dan selanjutnya ada teman-teman kelompok saya yang akan membawakan materi terkait ragam bahasa ilmiah. Yang pertama ada Ina Aulia selaku pemateri pertama, ada Fatma Ramadhani selaku pemateri kedua, ada Najwa Akila Khairul Nisa selaku pemateri ketiga, ada Nur Afifatul Inayah selaku pemateri keempat, dan yang terakhir ada Aksar Anis selaku pemateri kelima. Langsung saja kita masuk ke submateri pertama, yakni terkait pengertian ragam bahasa ilmiah yang akan dibawakan oleh Ina Aulia. Baik, pada materi pertama, saya akan menjelaskan pengertian ragam bahasa ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah alat bantu kita untuk menyampaikan berbagai hal. Di Indonesia, berdasarkan penggunaannya, bahasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bahasa baku dan yang kedua bahasa tidak baku. Pada bahasa baku, digunakan dalam situasi yang resmi, seperti di sekolah, di kantor, atau pada pertemuan yang formal. Selanjutnya, pada bahasa yang tidak baku, digunakan dalam situasi yang tidak resmi, seperti di rumah, di taman, atau di pasar. Selanjutnya, apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara dan lawan bicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara, baik lisan atau tulisan. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah adalah salah satu jenis ragam bahasa Indonesia digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk memaparkan suatu fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungannya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media yang efektif untuk komunikasi ilmiah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya, terkait submateri kedua, yakni karakteristik bahasa ragam ilmiah yang akan dibawakan oleh Fatma Ramadhani. Karakteristik bahasa ragam ilmiah. Yang pertama ada cendekia. Bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat cendekia ini artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat oleh pembaca. Contohnya, pada era globalisasi, informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contoh tersebut jelas mampu menunjukkan hubungan kausalitasnya. Kedua, lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga makna yang ditimbulkan adalah makna yang lugas. Contohnya, penanaman moral di Indonesia sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Penanaman moral di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut tentang moral Pancasila. Di samping itu, penanaman moral Pancasila juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, IPS, sejarah, PS, PB, dan kesenian. Contoh kalimat tersebut memiliki kalimat-kalimat pendek sehingga mampu mengungkapkan gagasan secara jelas. 3. Menghindari kalimat fragmentaris.
Bahasa Indonesia ragam ilmiah juga menghindari penggunaan kalimat fragmentaris. Kalimat fragmentaris sendiri adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Contohnya yang pertama, harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalimat tersebut adalah kalimat fragmentaris. Yang kedua, tugas tersebut harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Kalimat tersebut adalah kalimat lengkap. Keempat, bertolak dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah mempunyai sifat bertolak dari gagasan. Artinya, penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Contohnya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Nah, contoh tersebut berorientasikan pada gagasan dengan menyembunyikan kehadiran penulis untuk menghindari hadirnya pelaku dalam paparan. Disarankan menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada kosakata, bentukan kata, dan juga kalimat. Contoh kata formal, berkata, dalam kata informal, bilang. Kata formal membuat, dalam kata informal, bikin. Kata formal hanya, dalam kata informal, cuma. Yang keenam ada objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat ditempuh adalah menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak pengembangan kalimat dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Contohnya, contoh-contoh itu telah memberikan bukti betapa besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Dari paparan tersebut, kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Hadirnya kata betapa dan kiranya pada contoh tersebut menimbulkan sifat subjektif. Yang ketujuh, ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang hemat. Contohnya, nilai etis di atas menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia, yang dimana contoh tersebut adalah bahasa ilmiah yang ringkas dan juga padat. Terakhir, ada konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah. Itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten. Contohnya, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka, yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Contoh tersebut adalah contoh kalimat konsisten. Lanjut ke submateri terkait ciri bahasa ragam ilmiah yang akan dibawakan oleh Najwa Akila Khairul Nisa. Ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama yaitu kaidah bahasa Indonesia harus sesuai dengan kaidah pada bahasa Indonesia baku, baik ejaan maupun tata bahasa. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta yang dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, ide yang diungkapkan harus tepat dan hanya mengandung satu makna. Yang keempat, kata yang dipilih harus bernilai denotatif, yaitu makna yang sebenarnya. Yang kelima, ide yang diungkapkan dalam kalimat harus padat isi. Yang keenam, pengungkapan ide dalam kalimat atau alinea harus lugas, yaitu langsung menuju pada sasaran. Yang terakhir, unsur ide dalam kalimat diungkapkan secara runtun dan sistematis. Setelah kita mendengar terkait ciri bahasa ragam ilmiah, kita lanjut ke submateri berikutnya, yakni jenis ragam bahasa ilmiah yang akan dibawakan oleh Nur Afifatul Inayah. Jenis-jenis ragam bahasa ilmiah dibagi menjadi 4,
Pertama, ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dalam ragam bahasa ini terdiri dari bahasa daerah atau dialek, bahasa pendidikan, dan bahasa yang formal dan non-formal. Pertama, ada bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang digunakan di daerah biasanya terbawa dengan lingkungan daerahnya, karena hal tersebut merupakan budaya setiap daerah. Kedua, ada bahasa pendidikan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan umumnya berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Ketiga, ada bahasa formal dan non-formal. Bahasa formal sering digunakan dalam acara-acara resmi, sedangkan bahasa non-formal sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari di luar acara-acara resmi. Kedua, ada ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ada ragam bahasa secara lisan. Bahasa ini adalah ragam bahasa yang dikeluarkan secara lisan atau dengan media lisan. Dalam ragam bahasa ini sering memakai bahasa yang baku. Contoh dari ragam bahasa yang sering kita dengar yaitu ceramah, pidato, penyampaian pendapat dalam diskusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kedua, ada ragam bahasa secara tulisan. Ragam bahasa tulis menggunakan media huruf untuk mengutarakannya atau mengungkapkannya. Ragam bahasa ini menggunakan ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contoh ragam bahasa tulis yakni koran atau surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketiga, ada ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaan. Pertama, ada ragam bahasa Indonesia lama. Ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskan Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Sedangkan penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini. Keempat, ada ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi, dibagi menjadi dua. Pertama, ada ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakainya. Kedua, ada ragam bahasa sastra. Ragam ini mengutamakan unsur-unsur keindahan seni, gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan submateri terakhir terkait ragam ilmiah dalam menulis akademik yang akan dibawakan oleh Aksar Anis. Ragam ilmiah dalam menulis akademik. Penulisan akademik adalah salah satu ragam penulisan formal yang bersifat ilmiah. Disebut formal karena tulisan ilmiah menggunakan bahasa dan struktur yang baku. Menggunakan bahasa yang baku artinya bahasa yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Menggunakan struktur yang baku artinya struktur penulisan akademik mengikuti sistematika penulisan atau format yang telah ditentukan. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi paparan materi terkait ragam bahasa ilmiah yang telah dibawakan oleh teman-teman kelompok saya. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut, yakni kita jadi tahu bahwa bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Dan karakteristik dari ragam bahasa ilmiah terdiri dari cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, dan lain-lain. Selain dari karakteristik, ragam bahasa ilmiah juga memiliki ciri-ciri dan juga jenisnya masing-masing. Dan ragam ilmiah dalam menulis akademik adalah salah satu ragam penulisan formal yang bersifat ilmiah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1 terkait ragam bahasa ilmiah, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.